Sampai kapan aku harus sabar, Mas? Lihat tuh si Ani tetangga sebelah. Dia tiap minggu beli emas. Kulitnya juga makin glowing. Lah, aku makin hari makin butek. Boro-boro buat beli skincare. Buat makan aja nyiritnya kayak ngajak mati. Si Dodi itu bodoh. Dia di Malaysia cuma jadi kuli bangunan kecil. Kerja rodi belasan jam. Dia nggak bakal berani pulang sebelum kontraknya habis 2 tahun lagi. Berarti bisa dong beliin mobil buat saya. Bu jahat banget. Aku gak mau sama ibu. Diana, kamu salah paham sayang. Udah nggak berguna lagi buat saya. Maaf ya, aku udah nggak mau kamu lagi sekarang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi Ibu Mirna, cinta saja tak cukup untuk mengenyangkan perut. Gengsi yang tinggi membuat dia terus menuntut lebih, sehingga memaksa suaminya yang hanya buruh kecil untuk mengadu nasib ke negeri orang. Panas banget di luar. Mirna, kamu masak apa? Aku lapar banget. Masa apa kamu tanya? Gimana aku mau masak kalau uang belanja yang kamu kasih cuma pas-pasan buat beli garam? Ih, kamu kan tahu, aku baru dapat upah besok. Sabar sedikit, kenapa sih? Yang penting kan kita masih bisa makan. Sabar. Sampai kapan aku harus sabar, Mas? Lihat tuh si Ani tetangga sebelah. Dia tiap minggu beli emas. Kulitnya juga makin glowing. Lah, aku makin hari makin butek. Boro-boro buat beli skincare. Buat makan aja ngiritnya kayak ngajak mati. Astagfirullah, ya jangan dibanding-bandingin dong. Suami si Ani kan kerjanya beda. Kalau aku kan cuma buruh. Alah, kemarin Bu Sumi nawarin kerjaan di Malaysia. Gak usah sekolah bahasa, langsung terbang. Semua urusan paspor sama tiket diurusin nanti sama Bu Sumi. Nanti tinggal potong gaji kalau kamu udah dapat gaji di sana. Apa? Kamu mau aku kerja di Malaysia? Jauh banget, Mirna. Aku nggak mau jauh-jauh dari kamu sama Diana. Walaupun penghasilan kita pas-pasan, yang penting kita bareng-bareng. Mau kamu apa sih sebenarnya? Pokoknya kamu harus pergi ke Malaysia. Aku udah nggak tahan hidup miskin gini. Kalau kamu nggak mau berangkat, oke. Tapi jangan salahin aku ya kalau aku cari jalan pintas sendiri. Persetujuan Dodi untuk bekerja ke Malaysia barulah langkah awal bagi Mirna. Kini dia mulai menyusun siasat baru untuk mengirim anaknya ke pesantren agar rencana busuknya di rumah bisa berjalan mulus tanpa gangguan. Nih, kopinya diminum dulu biar kamu nggak pusing. Aku tahu semalam kamu mikirin ucapan aku kemarin kan? Aku minta maaf ya kalau kemarin aku agak emosi. Ya, gak apa-apa kok. Aku juga udah mutusin. Aku bakal berangkat ke Malaysia. Demi kamu, demi anak kita, demi masa depan kita juga. Tapi, Diana, ngizinin gak ya kalau aku ke Malaysia? Nah, justru itu yang mau aku omongin. Aku punya ide bagus banget nih. Gimana kalau Diana kita masukin ke pesantren aja? Loh, kenapa masuk pesantren? Diana kan masih kecil. Mirna, dia masih butuh kamu sebagai ibunya di rumah. Kamu ini gimana sih? Di luar sana, pergaulan anak zaman sekarang udah rusak, ngeri. Apalagi Diana anak cewek. Kalau dia di pesantren, agamanya bagus, terjaga dan gak bakal terlantar selama kamu kerja di luar negeri. Kamu kan ada di rumah, bisa jagain. Dia, jagain anak sendiri, masa gak bisa? Aku kan juga sibuk, Dodi. Capek kalau harus mantengin anak terus. Pokoknya demi kebaikan dia, mending kita masukin aja ke pesantren. Titik. Tapi, apa Diananya mau? Diana, sini kamu. Kamu mau kan masuk pesantren? Nanti dapat baju baru, dapat banyak jajan juga. Hah? Mau ibu? Mau. Tuh, anaknya aja mau. Udah, jangan banyak protes. Besok kita langsung antar dia ke pesantren. Lusa, kamu langsung urus-urus keberangkatan kamu ke Bu Sumi. Biar cepat berangkatnya.
Assalamualaikum Bu Sumi. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Ada apa Bu Mirna? Tumben pagi-pagi ke rumah saya. Gini Bu, kemarin kan kata Ibu ada lowongan kerja di Malaysia ya? Kebetulan Mas Dodi suami saya berminat katanya. Bisa secepatnya berangkat kan Bu? Oh, itu. Iya Bu Mirna. Paman saya kerja di sana sebagai mandor di proyek besar. Kebetulan katanya lagi kurang tenaga kerja kuli. Jadi beliau nyuruh saya nyari orang dari sini. Wah, kebetulan banget Bu. Suami saya paling ahli masalah perkuliahan gitu. Jadi bisa langsung berangkat kan Bu? Santai dulu Bu Mirna. Saya jelaskan dulu SOP-nya ya. Jadi gini Bu Mirna, Mas Dodi. Kerjanya sih sama aja kayak di proyek-proyek negara kita. Cuma bedanya ini menggunakan kontrak. Satu kontrak selama 4 tahun. Jadi nanti Mas Dodi bisa pulang setelah 4 tahun. Kalau Mas Dodi melanggar kontrak, Mas Dodi bisa kena denda. Mas Dodi sanggup? Sanggup Bu, iya kan Mas? Mirna, 4 tahun loh. Lama banget. Kamu yakin? Kamu gimana sih Mas? Tadi katanya iya mau. Kok sekarang malah nanya lagi? Tapi itu 4 tahun loh, Mir. Selama 4 tahun, penuh kita nggak bakal ketemu. Ya terus kenapa? 4 tahun doang, nanti juga ketemu lagi. Kamu mau uang kan? Uang itu butuh perjuangan. Kalau Mas Dodi masih ragu, boleh kalau mau dipikir-pikir dulu. Enggak Bu Sumi, saya mau berangkat Bu. Ya sudah kalau begitu. Untuk sekarang, saya siapkan dulu berkasnya. Nanti sore saya antarkan ke rumah Mas Dodi. Untuk pemberangkatan nanti, Mas Dodi bisa langsung berangkat minggu depan. Wah, kalau begitu, terima kasih Bu Sumi. Di saat Dodi memeras keringat di bawah terik matahari negara Malaysia demi menghasilkan uang, Mirna justru berpesta pora. Uang hasil kerja keras suaminya habis digunakan untuk memelihara seorang berondong tampan. Duh, enak banget ya hidup sama kamu. Iya dong, makanya kamu yang anteng ya sama saya. Tapi saya masih penasaran. Ini rumah gede banget. Suami kamu yang di Malaysia itu nggak bakal pulang mendadak kan? Saya males kalau harus berantem. Halah, si Dodi itu bodoh. Dia di Malaysia cuma jadi kuli bangunan kecil. Kerja rodi belasan jam. Dia nggak bakal berani pulang sebelum kontraknya habis 2 tahun lagi. Berarti bisa dong beliin mobil buat saya. Saya malu tiap hari naik motor butut. Beliin dong. Beli, jangan kayak orang susah. Uang saya nggak bakal habis. Yang penting kamu jangan genit sama cewek-cewek muda di luar sana ya. Enggak lah sayang. Cewek muda mana ada yang seroyal kamu. Ketakutan akan terbongkarnya perselingkuhan membuat Mirna diliputi rasa was-was. Namun, rasa bersalah itu seketika menguap, berganti kebohongan baru kala sang suami menelpon dari jauh sana. Aduh, suami kamu nelpon tuh. Gimana ini? Berisik. Udah duduk diem, santai. Halo, iya, kenapa kamu telepon Dodi? Aku lagi capek banget ini. Halo, Mirna. Maaf ganggu kamu malam-malam. Aku baru pulang kerja ini. Aku kangen banget sama kamu sama Diana. Kamu lagi ngapain di rumah? Aku baru pulang pengajian. Ini baru sampai rumah. Badan aku pegal-pegal semua. Mau langsung tidur. Kamu ngapain sih telepon jam segini? Ganggu orang mau istirahat aja. Maaf ya. Nah, kemarin transfer uang dari aku udah ada kan? Cukup-cukupin ya buat nabung sama biaya pesantrennya Diana. Cukup. Kurang malah. Kamu tahu kan harga bahan pokok di Indonesia makin gila. Udah ya, jangan bahas uang terus. Bikin aku tambah pusing. Kamu fokus kerja aja di sana. Cari uang yang banyak. Iya Mirna, tolong jaga diri kamu baik-baik ya di rumah.
Aku kerja keras di sini demi kamu sama anak kita. Iya. Udah ya, aku mau tidur. Gila ya, kamu pinter banget bohongnya. Kasihan juga saya lihat suami kamu kerja kepanasan di Malaysia. Tapi duitnya malah saya yang nikmati. Gak usah kasihan, yang penting kamu aman sama saya. Besok kita ke dealer, kita beli mobil yang bagus buat kamu. Niat hati memberikan kejutan manis setelah bertahun-tahun merantau, Dodi ternyata malah dikejutkan dengan kenyataan pahit. Kepulangan yang tanpa kabar membuka tabir busuk yang selama ini disembunyikan Mirna. Dodi, ngapain kamu pulang? Kok malah ngabarin aku dulu? Bikin kaget aja kamu ini. Emangnya nggak boleh saya pulang? Siapa laki-laki yang sembunyi di kamar kamu? Gak usah teriak-teriak kamu. Biasa aja. Itu si Angga, sepupu jauh aku dari kampung. Dia kesini cuma mau numpang istirahat. Gak usah berpikiran kotor kamu. Sepupu? Sepupu kamu bilang? Sepupu mana yang tidur di kamar kita? Aku setengah mati. Kerja jadi TKI di Malaysia, ternyata kamu malah pelihara laki-laki di rumah aku. Heh, jaga ya mulut kamu. Rumah ini dibangun di atas tanah warisan aku. Jadi ini rumah aku. Kamu cuma numpang kirim uang buat bangunnya aja. Jangan belagu kamu di sini. Alih-alih memohon ampun karena telah berkhianat, Mirna justru mengusir suaminya Dodi demi sang berondong. Harga diri Dodi dihancurkan, memancing amarah besar yang siap meledak kapan saja. Nih, tanda tangan. Aku mau cerai sama kamu. Aku udah gak butuh kamu lagi. Aku udah punya rumah ini. Emas aku juga udah banyak. Dan aku lebih milih si Angga daripada kamu. Sekarang kamu pergi dari rumah aku. Iya bang, mending abang pergi deh. Sadar diri aja. Mending pulang kampung sana. Enak aja. Ini emang tanah punya kamu Mirna. Tapi bangunannya dan perabotan mewah ini semuanya hasil dari jerih payah aku. Kamu lihat aja. Tunggu, aku bakal robohkan dan bakar rumah ini. Kamu jangan gila, Dodi. Aku bisa laporin kamu ke polisi. Karena kamu sudah merusak rumah aku. Bodoh amat. Aku gak takut. Ini rumah, bangunannya 100% hasil dari jerih payah aku selama beberapa tahun ini. Kamu malah enak-enakan bawa berondong ke sini. Awas aja, jangan macem-macem. Aku beneran bakal laporin kamu ke polisi. Kemarahan Dodi sudah tidak bisa dibendung lagi. Dibanding melihat rumah hasil keringatnya dinikmati laki-laki lain, Dodi memilih menghancurkannya sendiri, tepat di saat sang anak kembali ke rumah. Dodi, berhenti. Kamu gila ya? Gak tolongin, pegangin itu orang gila. Jangan diem aja kamu. Waduh, saya takut. Itu kampaknya gede banget. Kalau kena kepala saya bisa koit. Biarin, biar hancur semuanya. Kamu gak berhak menikmati rumah ini sama selingkuhanmu. Dodi berhenti, tolong jangan dibakar. Hukum sosial dan karma instan akhirnya tiba. Keangkuhan Mirna lumpuh total setelah kehilangan suami, dicampakkan oleh anak kandungnya dan diabaikan oleh berondong yang ia banggakan. Bu jahat banget. Aku gak mau sama ibu. Diana, kamu salah paham sayang. Gak usah alasan. Ayah, ayo kita pergi. Aku mau ikut ayah aja. Iya nak, ayo kita pulang ke rumah ibunya ayah. Angga, sayang, tolong. Kita masih bisa tinggal di sini, Kita renovasi rumah ini, pakai emas-emas saya ya. Idih, Oga, udah hancur begini.
Kamu suruh saya tinggal di sini. Emas, kamu itu mana cukup buat renovasi rumah ini? Kamu udah gak punya apa-apa sekarang. Kamu udah gak berguna lagi buat saya. Maaf ya, aku udah gak mau kamu lagi sekarang. Angga, jangan tinggalkan saya, Angga. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati lahir dari rasa syukur dan kesetiaan. Jangan biarkan ego dan pengkhianatan menghancurkan apa yang sudah ada, karena pada akhirnya anak adalah korban yang paling terluka dari hancurnya sebuah keluarga.